Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang bagaimana dahsyatnya sebuah ilmu kuno, ilmu para leluhur masa lampau di Jawa, yakni tentang manusia harimau. Nah, bagaimana ilmu tersebut, bagaimana efeknya, dan bagaimana sebetulnya keberadaannya? Simak terus di channel YouTube Tonatan TV ya, jangan di skip. Dan ingat sedulur, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan kasih komentar. Dan jangan lupa juga untuk dibagikan kepada sanak kadang batih sedulur maupun tonggo teparu panjenengan. Sedulurku yang berbahagia, tentu panjenengan pernah mendengar tentang harimau jadi-jadian, atau orang Jawa mengatakan harimau daden. Harimau itu disebut harimau karena mirip seekor harimau. Disebut jadi-jadian karena sebetulnya harimau itu bukan berasal dari makhluk hewan harimau, tetapi berasal dari manusia yang memiliki ilmu bisa merubah dirinya menjadi harimau. Kita pernah mendengar ada nama Siliwangi, raja harimau, karena dia memiliki kodam harimau atau apa ya bahasa bosok penaknya kodam lah, sampai penaknya saja. Dan juga panjenengan pernah mendengar pula tentang Kanjeng Sunan Kalijogo yang memiliki kodam harimau putih. Panjenengan di Ponorogo, wilayah dari Ponorogo seperti saya, tentu pernah mendengar nama para warok. Warok Gunoseco yang bisa atau mampu merubah dirinya menjadi seekor harimau pada waktu perang atau bengkerengan gegeran sama saudara seperguruannya yaitu Suromenggolo. Konon Gunoseco bisa merubah diri menjadi seekor harimau. Lantas dengan cekatan Suromenggolo mengangkat Luyungbang. Nah, Luyungbang ditamakno ning gone Gunoseco, yang akhirnya Gunoseco tidak bisa merubah diri menjadi manusia kembali. Ini kisah yang ada di Ponorogo. Akhirnya dia menghadap pada gurunya yakni Singobowo. Singobowo akhirnya memberi saran kepada muridnya ini untuk bertapa di sebuah tempat, yakni di sebuah wilayah yang kini wilayah tersebut berada di desa Siman, yaitu Sewatu. Gunoseco bertapa di situ beberapa hari, yang akhirnya dari pertapaan itu pun dia bisa merubah diri kembali menjadi seorang manusia. Nah, bagaimana keberadaan ilmu-ilmu yang merubah diri menjadi seekor harimau? Sedulurku sekalian yang berbahagia, memang tentang keilmuan, kawaskitan, kasekten, kadigdayaan, kejadukan ini mewarnai pada ranah Nusantara, termasuk di Pulau Jawa. Beberapa kisah pemilik-pemilik ilmu-ilmu masa lalu atau ilmu-ilmu kuno yang sangat sakti mandraguna bisa merubah dirinya menjadi seekor harimau, atau tidak tedas papak palune pandi ora empan ing gurindo. Hal ini memang pernah terjadi pada saat itu. Kemungkinan besar pernah terjadi loh ya. Meskipun ini
kalau saya yang mengalami, saya belum pernah mengalami, tapi saya mendengar cerita-cerita ya, karena usia saya ini setengah abad kurang sedikit saat ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang saya alami tentang keilmuan ini tidak begitu banyak seperti mbah-mbah yang telah tuh makan asam garamnya kehidupan di Jawa. Tapi kalau tentang semacam itu ya, saya mendengar bagaimana Loso di Soko yang juga tidak pernah tedas pelapak paluning pandi, orang empan ing gurendo, pernah ini. Terus pernah juga mengalami maling sego yang diuber-uber itu. Memang mewarnai betul kisah-kisah kesaktian kejadukan ini. Kita mendengar bagaimana Minak Jinggo yang tidak mempan tapi bisa terkalahkan ketika senjatanya yang disebut dengan Godo Wesi Kuning dan pedang diambil oleh Damar Rembulan, dia bisa terkalahkan. Nah, harimau ini, ilmu harimau putih, banyak yang berbicara, banyak yang berkata dari mbah-mbah, dan juga referensi yang saya baca. Kodam harimau putih itu dalam menambah kewibawaan kepada yang pemilik. Jadi yang memiliki harimau ini, kodam harimau ini, dia bertambah wibawa. Nah, anehnya pada saat ini, harimau putih ini bisa bersifat hanya sebuah ilmu, tapi tidak harus merubah diri manusia menjadi macan, cuma dibaca mantranya saja. Yang kedua, berbentuk azimat. Jadi berbentuk azimat, berbentuk benda, umumnya adalah kulit harimau, dari kulit harimau, yang itu dijopajapu atau dibacakan mantra tertentu, yang kemudian energinya tersalur kepada benda itu, dan kepada pembawanya bisa menambah karismatik dan kewibawaan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca demikian. Nah, kalau konon manusia harimau ini adalah manusia yang bisa merubah diri menjadi harimau, ilmu ini memang ilmu kuno, sederet ilmu kuno, dan juga ilmu ini beredar pada masa-masa lampau, termasuk pada era di Ponorogo adalah era Warok Solomenggolo dan Warok Gunoseco. Dan pemilik ilmu ini adalah orang-orang tertentu yang telah selesai dalam tarak tirakat Topo Broto. Beredar tempo dulu. Dalam kisah-kisah kita bisa mendengar juga bagaimana Singo Barong pada waktu itu adalah seorang manusia yang kepalanya juga kepala harimau, yang kemudian menjadi cikal bakal atau bibit sekawit dari bentuk reok, yang dia karena bisa merubah diri manusia setengah harimau sehingga didudul-duduli merak itu ya, ceritanya seperti itu. Nah, kalau demikian pelaku tirakat apa sih yang bisa merubah orang menjadi harimau, manusia menjadi harimau ini? Ini bukan sembarang ilmu, sehingga tidak semua orang bisa mempelajari ilmu ini. Ini yang pertama, ya, yang pertama. Nah, kalau Gunoseco pada waktu itu bisa merubah diri semacam itu karena nyecep ilmu kepada Singo Bowo. Di Singosaren itu ada makam Singo Bowo. Mungkin di situ, atau memang Singo Bowo yang lain kita tidak bisa memastikan karena ini berdasarkan cerita tutur yang beredar di wilayah Ponorogo. Dalam kisah tirakatnya ini adalah ada yang melakoni tidak boleh menikah. Saat pertama ini. Ada juga yang ngelakunya itu hanya puasa lepas. Puasa lepas, terus pati geni, terus berbagai macam larangan-larangan
yang tidak boleh dilakukan oleh mereka pemilik ilmu manusia harimau ini. Namun kepastian keberadaan manusia harimau kalau di Ponorogo ini yang kisahnya sampai saat ini kita bisa nikmati atau kita bisa baca atau kita bisa dengarkan, ini baru pada Warok masa lalu, yakni Warok Wonosoco. Mungkinkah ada yang masih menyimpan ilmu ini? Ya bisa dikatakan mungkin, karena para warok itu telah mampu menyimpan semua kekuatan dan daya energinya kepada dirinya, sehingga dia melatih diri dengan tawakal, tawaduk, dan menundukkan diri kepada siapapun, tidak songar dan membusungkan dada. Sehingga kebanyakan orang sepuh saat ini yang masih menyimpan ilmu-ilmu tentang kewarokan di Ponorogo itu condong diam. Artinya diam itu, ya artinya diam, ada ngomongnya ya. Orang pamer lah, tidak pamer, tidak riak, duit ilmu, tidak ngisongar, itu kebanyakan hanya untuk menolong. Kalau ada orang yang sakit disembuhkan, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, itu baru beliau memberikan bantuan. Ini yang terjadi pada saat ini. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.